Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Wa fil ayatil ukhar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'ud radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salasa. Rawahu Muslim. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis salat maghrib yang alhamdulillah petang ini kita mendapat fasilitas bersama di Masjid Agung oleh takmir masjid untuk berada dalam jamuan ilmu. Mudah-mudahan menjadi upaya atas kehidupan kita untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Karena sungguh di antara contoh yang Allah Ta'ala tamsilkan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama. Dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-24, Allah Ta'ala memberikan sebuah ilustrasi sangat menarik tentang kalimah thayyibah itu, kata-kata yang baik yang sesungguhnya akan punya efek banyak kebaikan atas pribadi dalam kehidupan kita. Kalimah thayyibah itu menurut para mufassir adalah ajaran agama ini. Jadi kalau kalian dan kita semua ingin melihat bagaimana ajaran agama ini ditegakkan, ternyata Allah memberikan satu gambaran kasajaratin thayyibatin, itu bagaikan pohon yang sangat baik. Jadi kalau kita melihat pohon yang sangat baik itu ternyata dijelaskan oleh Al-Quran asluha sabit, itu akarnya menghujam betul, sangat kuat betul di dalam tanah. Wa far'uha fis sama, itu batang cabang rantingnya, dahan daunnya itu menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin. Dan yang luar biasa ternyata pohon ini nggak pernah mengenal musim, karena setiap saat atas izin dari Allah itu senantiasa bisa berbuah. Inilah ajaran agama kita yang melahirkan pribadi sebagaimana pohon. Dan apa maknanya Ustadz? Itu kalau asluha sabit, akar itu bagaikan iman, akar itu bagaikan akidah al-islamiyah, ketauhidan, keyakinan. Dan ini sesuatu yang tak nampak, tak bisa kita lihat, karena yang tahu dan paham itu hanya diri kita dengan Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya ini menjadi perkara yang sangat penting untuk bisa dijaga tumbuh suburnya pohon itu. Sesuatu organ dari pohon yang paling penting menentukan pohon ini hidup atau tidak, maka sesungguhnya sejatinya adalah akar ini. Kenapa akar? Ya,
Anda bisa bayangkan, inilah awal kehidupan. Semua nutrisi, semua makanan itu disuplai, diawali dari berjalannya akar untuk kemudian dilanjutkan ke tubuh-tubuh dari pohon itu di bagian-bagian yang lain. Maka sebesar apapun pohon, ini sudah saatnya musim hujan. Seringkali kadang-kadang kita ini dihantui proses bencana itu bukan sekedar apa yang Allah turunkan dari atas langit, tapi menurut BPBD ini, Badan Penanggulangan Bencana Alam, kami kebetulan aktif di Palang Merah Indonesia Kota Surakarta. Yang lebih dikhawatirkan itu bukan sekedar banjirnya atau meluapnya sungai, karena sekarang ini sudah ada aktivitas sibat. Jadi, mereka yang tinggal di pinggiran bantaran sungai itu sudah ada pelatihan, sudah bisa diantisipasi. Yang sangat tidak bisa diantisipasi itu ternyata adalah dua bencana. Bencana awal itu kalau di Kota Solo itu adalah angin. Jadi angin keras itu, atau angin puting beliung dan seterusnya ini. Nanti biasanya itu datang ketika ada tekanan yang berbeda itu di udara saat cuaca mendung ya, kemudian bisa datang sewaktu-waktu dan itu bisa memporak-porandakan. Maka bisa kita saksikan seringkali Kota Solo ini banyak pohon-pohon besar. Dulu di depan Masjid Agung ini ada juga pohon beringin, dan kemudian bisa tumbang. Mungkin orang akan bertanya-tanya, pohon sebesar itu kenapa bisa tumbang dengan angin? Ya, tapi Anda bisa saksikan juga ada juga pohon-pohon yang masih kuat, masih kokoh. Nah, dulu dari Badan Pertamanan juga memeriksa kondisi pohon itu, tapi saya sekilas juga sudah melihat ternyata akarnya juga sudah banyak yang lapuk, akarnya banyak yang mati. Jadi kalau iman kita ini bermasalah, saudaraku, keyakinan kita ini lemah, maka hidup kita ini mudah tumbang sebagaimana tumbangnya pohon itu. Jadi hidup kita ini akan mudah tenggelam, akan mudah roboh, dan ini yang tidak sangat kita inginkan bersama. Kita menghendaki hidup kita ini bisa kasajarotin toyibah itu, dimana wafaruha fis sama, itu syariah ibadah kita bisa kita laksanakan sebagaimana tingginya pohon yang menjulang ke langit itu. Artinya dengan keimanan yang baik maka akan hadir sesungguhnya amal ibadah, amal kesalehan. Makanya nanti kalau kita temukan ayat-ayat Al-Quran, Anda akan mendapatkan ayat yang sangat banyak saat Allah Ta'ala berfirman kalimat amanu wa amilus solihat. Jadi urusan iman itu biasanya dihubungkan dengan amilus solihat, itu amal soleh. Dan puncaknya tu'ti ukulaha kulahin, itu ternyata adalah pohon itu bisa memberi manfaat dalam kehidupan, artinya berbuah. Maka apabila pohon itu tidak memberi manfaat atas lingkungannya, maka biasanya kemudian diputuskan ditebang saja pohon itu, ditebang saja pohon itu. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat ada pohon yang sebenarnya nggak ngasih manfaat, tapi masyarakat takut karena dianggap keramat. Jadi makanya dulu di depan balai kota itu banyak pohon-pohon besar juga. Itu waktu mau coba dirapikan, itu dari Pemkot ini ternyata tidak punya nyali. Saya mohon maaf ya, tidak berani nebang karena dianggap wingit. Nah, itu makanya sampai membutuhkan beberapa kelompok jamaah itu untuk kemudian ikut bantu nebang. Jadi kadang-kadang kita ini tidak berani nebang pohon karena kita anggap ini pohon ini angker, ini pohon ini nanti bisa memberikan masalah ya atas orang yang mengganggunya. Naudzubillah, ini yang muncul akhirnya malah kesyirikan. Jadi jauh dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali ke tema kita di kitab Riyadhus Shalihin berkaitan bagaimana larangan agar kita ini tidak
mutanatti'un. Mutanatti'un itu ketaatan yang berlebihan dalam tanda petik. Ini menarik. Jadi ada bab khusus bagaimana urusan beribadah ini ya harus diperhitungkan betul dengan seksama, tidak berlebih-lebihan. Apa maksudnya Ustadz? Ada ayat-ayat yang sangat menarik tadi saya sempat bacakan. Yang pertama adalah Quran surat Toha. Di ayat permulaan Allah Ta'ala berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Litashqa, di kata syaqqa. Jadi sungguh Al-Qur'an itu bukanlah menjadi tujuan Allah Ta'ala turunkan agar hidupmu itu menjadi tashqa, itu hidup kalian menjadi susah, hidup kalian menjadi bertambah berat. Jadi ini yang harus kita pahami dan mengerti. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada kita, aturannya, perintahnya, larangannya, itu sejatinya adalah tidak membuat hidup kita ini menjadi berat. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ada potongan ayat di tengah-tengah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala itu menghendaki yang mudah atas diri kalian. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki hidup kalian ini menjadi sulit dan susah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada apa sesungguhnya ini? Ternyata Imam An-Nawawi kemudian mengkisahkan dan menampilkan hadis-hadis di mana ternyata di zaman dahulu, di zaman para sahabat juga bermunculan orang-orang yang tidak seimbang hidupnya. Jadi tidak wasato, tidak mengambil perimbangan, berada di jalan tengah, tetapi sesungguhnya ada juga, saya nggak mengatakan banyak, ada juga yang berlebih-lebihan. Jadi kalau saya kepengen memberikan satu ilustrasi sederhana, hidup kita ini sebenarnya ada dua hubungan penting yang harus senantiasa diseimbangkan. Yang pertama adalah hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas. Berhubungan dengan Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dan keduanya ini bagian dari sesuatu yang penting untuk kita jalani. Dan bagaimana konsep hablum minallah dan hablum minan nas ini? Nanti ada beberapa istilah sesungguhnya dalam istilah ilmu fikih. Ada yang mengistilahkan, bukan ada, tapi ada istilah ibadah dan ada istilah muamalah. Apalagi itu Ustadz, kalau ibadah itu dipahami secara pengertian adalah semua yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi perintahkan, ini berupa konsep aturan perintah Allah, itu ibadah. Nah, ibadah dan prosesnya ya harus ngikuti syariah. Jadi makanya kalau ada hal-hal yang sesungguhnya tidak ada perintahnya dan tidak mengikuti syariahnya, itu bisa terjerumus dalam bid'ah. Ini yang menjadi masalah. Bid'ah itu adalah amalan yang dibikin-bikin dan dibuat-buat, dan ini bisa sangat memberatkan nantinya. Kemudian yang kedua ada istilah juga muamalah. Muamalah itu ya kaitannya dengan kehidupan aktivitas yang tidak dilarang oleh Allah. Ini menurut kitab Al-Akhlaq yang ditulis oleh Syed Hawa. Beliau ngasih rambu-rambu yang disebut muamalah itu apa saja sesungguhnya Anda bisa lakukan kecuali yang dilarang oleh Allah. Jadi selama tidak ada larangan silahkan, dan itu bagian dari konsep muamalah. Dan niatkan betul aktivitas muamalah itu lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. Jadi kalau Anda tidak menemukan sebuah aktivitas dan kemudian Anda sebut ini ibadah, tapi kalau tidak ada tuntunannya maka terjerumus dosa, maka jangan sebut itu ibadah. Ini ya bagian dari muamalah. Muamalah itu bagaimana orang hidup nanti bersosial, berhubungan sesama. Kadang-kadang kan gitu. Seperti aktivitas milad misalnya. Milad itu apa tahu Ustaz?
Milad itu kalau organisasi masyarakat biasanya ngadakan peringatan Aid tentang hari jadinya. Dan itu kalau organisasi masih hidup sering ngadakan milad. Tapi kalau sudah nggak ada ya nggak ada milad itu. Nggak ada milad. Makanya dulu ada proses yang kadang-kadang milad itu kalau bahasa kita seringkali ya ulang tahun itu. Ulang tahun itu gimana hukumnya? Kalau Anda menganggap itu harus dilakukan dalam rangka ibadah, itu mengada-ngada, nggak ada tuntunannya. Tapi kalau ini bagian dari konsep muamalah, artinya bagaimana orang diingatkan tentang umurnya, tentang usianya. Kenapa dengan umur? Wa nu'ammiruhu. Jadi dalam umur itu diambil dari bahasa Arab yang artinya amaro, yang artinya sebenarnya seperti memakmurkan ini, memberikan nilai kemanfaatan. Jadi usia kita ini boleh pendek saudaraku, tapi tidak dengan umur jenengan. Makanya kalau ada lagu panjang umurnya itu bukan berarti terus usianya tambah-tambah terus, tidak. Tetapi konsep umur itu kebaikan, kemanfaatan, kemakmuran. Hidup dalam usia Anda itu terus berlangsung, walaupun mungkin usia Anda hanya 40 tahun. Walaupun usia hidup Anda hanya 50 tahun. Rasulullah Muhammad SAW itu usianya hanya 63 tahun. Tetapi umurnya ini 1400 tahun orang masih mengingat. Orang masih mengenang. Umurnya sangat panjang. Umur dalam konsep kebaikannya. Karena ada juga konsep yang terus diingat tetapi keburukannya yang sangat panjang itu yang jadi masalah. Seperti Fir'aun, Abu Lahab, Qorun, itu juga panjang Ustadz, sampai sekarang orang kenal. Tetapi demi Allah yang dilakukan ini adalah keburukan dan kejelekan. Maka ini tidak layak untuk umur itu, artinya bisa memberikan kemakmuran, kebaikan atas kehidupannya. Jadi dalam konsep arti positif kan gitu. Jadi ada tokoh-tokoh pahlawan itu, saya membaca sejarahnya Pangeran Diponegoro, itu umurnya nggak lama beliau, tapi namanya sudah jadi jalan Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Kenapa kira-kira? Karena 5 tahun aktivitas yang dia lakukan dalam rangka melawan kezoliman, melawan ketertindasan, melawan penjajah Belanda itu ternyata dikenang betul, itu menjadi perang terbesar di tanah Jawa. Walaupun hanya usia 5 tahun, tetapi pemerintah kolonial saat itu menghabiskan banyak biayanya dan seterusnya. Nah, ini konsep kehidupan. Makanya kalau yang seperti itu bagaimana? Ini konsepnya ini adalah muamalah, aktivitas-aktivitas yang tak ada perintahnya, tetapi tidak dilarang. Jadi selama tidak dilarang, karena memang semua aktivitas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu semata-mata memang hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di konsep niatnya ibadah. Makanya muamalah itu kalau diniatkan kepada Allah, ya hasilnya ibadah sesungguhnya. Makanya ada orang mengenal dengan istilah istilahnya ibadah am, ibadah umum dan ibadah khos, ibadah khusus. Itu wilayah ilmu fikih sesungguhnya. Tapi harus kita pahami bahwa dalam beragama ini orang harus diperhatikan betul dengan tidak berlebih-lebihan. Makanya tadi saya bacakan hadis riwayat Imam Muslim di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un qolaha salasa. Itu sampai 3 kali. Halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Ketika bertanya tentang apa ini? Ini hakikinya tentang agama. Loh, apa ada orang yang berlebih-lebihan tentang agama? Ini kita akan sampaikan, akan kita kisahkan bagaimana cerita di zaman Rasulullah itu. Jadi suatu saat, salah satu hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an suatu saat masuk ke rumahnya Aisyah, dan kebetulan di situ ada seorang perempuan, ada seorang wanita, tahalla 'alaiha wa indaha imra'atan qala. Kemudian Rasulullah bertanya, man hadi?
Ini siapa ini? Maka jawab Aisyah, beliau menyampaikan hadhihi fulanah tadkuru min sholatiha. Ini fulanah. Fulanah itu ya disembunyikan namanya. Jadi biasanya kalau kita menyebut si A, si B, si C, kalau dalam istilah hadis, istilah dalam bahasa Arab itu kalau laki-laki fulan. Fulan itu untuk ya si A, si B, si C itu. Jadi tidak nyata disebutkan namanya. Kalau perempuan fulanah, nanti kasih tak marbutoh. Jadi bedanya nama itu yang untuk mengingat antara mudzakkar muannas laki dan perempuan itu biasanya juga menggunakan tak marbutoh. Jadi kalau tak marbutoh itu biasanya ketemunya muannas. Biasanya loh, tidak mesti. Karena ada nama-nama juga yang dengan tak marbutoh tetapi sesungguhnya nama laki-laki. Contohnya siapa Ustadz? Hamzah. Hamzah itu kan pakai tak marbutoh juga. Tapi Hamzah itu laki atau perempuan itu? Laki. Kalau kemudian juga Maisaroh. Maisaroh, pernah dengar? Maisaroh. Maisaroh itu laki atau perempuan? Kalau di Indonesia jadi perempuan itu. Tapi di zaman Rasulullah itu ternyata adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Khadijah untuk membersamai Rasulullah. Jadi sebelum Khadijah menjadi istri Rasulullah itu ternyata dia mengirimkan seorang budaknya, salah satu pegawainya namanya Maisaroh. Ini yang unik. Tapi kalau kita orang Indonesia, wah ini ketoknya jeneng wedok ya. Karena pakai tak marbutoh maka diambil jadi nama perempuan. Tapi hakikinya itu nama laki-laki kalau di sana. Nah, tapi kalau Hamzah mungkin sudah teramat masyhur nama itu. Nah, saya kembali ke tadi. Aisyah cerita, ini sholatnya sangat banyak kata Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa? Alaikum bima tuti'una fa wallahu la yamalullahu hatta tamallu wa kana ahabbu ad-din ilaihi madama sahibuhu alaihi. Beramalah kau sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah jemu menerima amalmu sehingga kau jemu sendiri dalam beramal. Dan perilaku agama yang paling disukai oleh Allah itu adalah amal dawama sahibuhu alaihi, yang dilakukan dengan dawam. Dawam itu apa tahu Ustaz? Itu dikerjakan dengan terus menerus. Jadi walaupun kecil, walaupun sepele, sederhana, tapi kalau itu terus menerus itu efeknya dahsyat Bapak-bapak. Dibanding banyak neng habis itu terus, nah, itu istilahnya kalau dalam bahasa agama futur. Futur itu terus putus asa. Itu kita semangat di awal, ini begitu di tengah jadi ngelukru. Itu nggak boleh. Kalau tetapkan sebuah amal walaupun sederhana, walaupun kecil, tetapi lakukan dengan dawam. Dawam itu efeknya dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Itu demi Allah. Saya bersumpah atas nama Allah karena memang inilah amal yang sangat disukai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah ditanya amal apa yang terbaik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, amanu summastaqom. Kau berimanlah kemudian ya bisa beristiqomah atas amal yang kau bisa lakukan itu. Kemudian ada datang dari Anas radhiyallahu an. Anas bin Malik ini salah satu juga sahabat yang hidup bersama Rasulullah, jadi salah satu pembantu di rumah tangga Rasulullah. Dia bercerita bahwa pernah datang itu satu rombongan, ada 3 orang itu datang ke rumah istri-istri Rasulullah sambil menanyakan apa yang mereka tanyakan, bagaimana sesungguhnya ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu. Nah, setelah diberitahu, diceritakan Rasulullah itu seperti ini, mereka merengut. Nah, merengut itu artinya melihat kok amalan Rasulullah kok hanya seperti itu, bahasanya gitu. Artinya apa? Artinya ketika mereka menyampaikan ya bahasani pun menganggap kecil, menganggap remeh. Kemudian mereka menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah ini dengan amalan seperti itu sesungguhnya beliau ini sudah jelas-jelas diampuni dosa-dosanya yang akan datang maupun dosa-dosa yang lalu. Lalu kalau dengan jaminan yang seperti itu, apa kira-kira di antara semangat ibadah yang perlu dimunculkan dan ditumbuhkan?
Maka tiba-tiba salah satu di antara mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan amma ana fa usolli laila abada. Maka mereka bertekad, saya akan senantiasa terus sholat setiap malam itu sepanjang malam. Jadi sepanjang malam akan sholat terus. Kemudian waqalal akhar, laki-laki yang lain atau laki-laki yang kedua berkata, wa ana asumud dahr abada wala uftir, dan saya juga akan berpuasa itu setiap hari sepanjang usiaku. Asumu ad-dahr itu sepanjang usia, sepanjang masaku abada, selamanya. Wala uftir, dan saya tidak akan pernah membatalkannya. Wa qolal akhar, dan laki-laki yang ketiga yang terakhir ini kemudian juga mengatakan, ana atazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya tidak akan pernah dekati wanita dan saya tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka dosa-dosanya itu bisa diampuni semua, sebagaimana dia menginginkan apa yang sudah bisa diperoleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Rasulullah datang mendengar seperti itu, apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau semua sampaikan bahwa sesungguhnya kamu semua itu telah berkata yang seperti ini, seperti itu. Qultum kada wa kada. Amallahu inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftiru wa usolli wa arkudu wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaisa anni. Ini kata Rasulullah dalam hadis muttafaq alaih. Rasulullah menyampaikan, aku ini, kata Rasulullah, orang yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala. Aku ini dalam urusan ketakwaan jauh lebih bertakwa dari kalian semua. Namun aku sesungguhnya juga berpuasa, tapi di suatu saat aku juga berbuka. Aku sholat, tapi di suatu saat aku juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Maka barang siapa yang benci akan sunnahku, kata Rasulullah, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya patut untuk kemudian kita renungkan bersama. Di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, inna din yusrun walan yusadad din ila ghalabahu. Sesungguhnya agama itu mudah, maka barang siapa, kata Rasulullah, itu yang mempersulit agamanya, maka sesungguhnya ia akan tergilas olehnya. Maka ini menjadi sesuatu yang patut untuk kita renungkan dan kita perhatikan. Kemudian di hadis-hadis yang lain ada juga kisah Rasulullah. Pernah satu saat Rasulullah itu masuk dalam masjid. Begitu masuk dalam masjid, dia melihat ada tali yang membentang di antara dua tiang. Lalu Rasulullah bertanya, ini tali apa ini? Jadi ada dua tiang itu kemudian diikat tali. Ternyata ada sahabat yang menjawab, itu talinya Zainab ya Rasulullah. Apabila tatkala ia sangat payah ketika berdiri sholat, maka sesungguhnya tali itu diikatkan ke tubuhnya. Jadi gen tetap ngadeg gitu. Ini kan orang kalau ibadah capek itu, dia akan diikat itu dengan tali seperti itu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulluhu liyusolli ahadukum nasotohu faida fatar fayartakud. Lepaskan tali itu, kata Rasulullah. Hendaknya kamu bisa sholat dalam keadaan yang bugar dan segar. Dan bila kau merasa capek, maka hendaklah tidur saja, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi inilah nasihat-nasihat Rasulullah agar ibadah kita ini ya diperhatikan betul. Nek wong Jawa ngendika bilang itu ojo terlalu ngoyo. Ngoyo ini nanti bisa jadi masalah. Maka Rasulullah juga pernah bersabda, jika ada salah satu di antara kalian yang mengantuk sedangkan ia dalam keadaan sholat, maka tidurlah lebih dahulu hingga hilang itu kantuknya. Sungguh ketika seorang dari kamu sholat sambil mengantuk, maka tiada tertutup itu kemungkinan maunya membaca istighfar, tetapi nanti yang keluar itu malah mencaci maki dirinya, fayasubba nafsahu, muttafaq alaih. Jadi dikhawatirkan nanti malah dalam ibadah, dalam doa, dalam wirid itu
Yang keluar bukan sesuatu yang diinginkan dan dikehendaki. Makanya kan dulu pernah ada larangan itu, la taqrabu sholata wa antumus sukara. Kau jangan mendekati sholat saat kau itu dalam posisi yang mabuk, tidak sadar. Banyak di antara kita ini sholatnya sering sholat mabuk itu. Bukan karena ngantuk Ustaz, atau bukan karena minum minuman keras, tapi karena juga nggak paham tentang apa yang dibaca. Ini yang jadi masalah. Ini mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini makanya kita berusaha. Saya tuh biasanya kalau ada bimbingan orang mau umroh, mau naik haji gitu, dalam acara-acara manasik itu, yang paling utama ingin saya tekankan adalah urusan doa, urusan sholat, urusan ibadah. Kenapa? Karena Anda berpindah dari Indonesia menuju Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu inti utamanya Anda kunjungan ke masjid. Dan orang di masjid itu apa sesungguhnya aktivitas utama? Ya sholat. Jadi Anda jauh-jauh ke sana itu sebenarnya aktivitas utamanya ya sholat. Makanya kan orang ngemen kayak betul itu, ngemen kayak betul bisa ke tanah suci itu untuk kemudian ya iktikaf itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan sholat-sholat yang mudah-mudahan jadi baik. Makanya ya sebelum berangkat ke sana kalau bisa belajar tentang sholat itu dengan benar. Caranya gimana Ustadz? Yang paling awal ya paham, tahu artinya dulu apa yang dibaca. Jangan sampai kita ini ya sholatnya rubuh-rubuh gedang saja. Itu maniman, aduh-aduh ngetek ditukeh di sana. Itu ilmu paling utama itu sholat itu. Bacaannya itu, apa yang dibaca, apa yang diucapkan, sujudnya, rukuknya, takbirnya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu nanti akan muncul penghayatan, akan hadir kekhusyuan. Jadi ngimpi rasanya bisa khusyuk itu tanpa ada sebuah proses orang paham dan mengerti. Makanya ini minimal ya harus dipahamkan dan dimengerti betul itu. Dan demikian pula beberapa beberapa hadis-hadis yang lain seperti kisah sahabat ini juga sangat masyhur, sering diceritakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu kisah seorang sahabat yang sangat dekat, namanya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda ini. Abu Darda ini terkenal seorang yang sangat abid, sangat ibadahnya sangat kuat sekali. Begitu Salman datang itu, dia hanya ditemui Ummu Darda. Waktu itu pakaian kerja, jadi artinya kok pakaiannya ya sembarangan dalam tanda petik, artinya kok tidak tampil baik dan seterusnya. Ketika ditanya, kenapa kau berpakaian sedemikian itu? Maka ternyata Ummu Darda ini ngeluh. Jadi mengeluh, apa yang dikatakan saudaramu Abu Darda ini ternyata sudah tidak peduli dengan hubus syahwat, hiasan urusan dunia. Maka Salman kemudian mendatangi Abu Darda, dan ketika dihidangkan makanan, Salman disuruh makan. Salman bertanya, lah kenapa kau tidak ikut makan? Saya puasa. Salman berkata, saya tidak akan makan kalau kau tidak batalkan puasa. Kaget itu Abu Darda. Akhirnya kemudian dia batalkan puasa karenanya. Nah, ini menarik. Maka pada waktu yang lain Abu Darda bangun untuk melakukan sholat malam. Maka ditemui oleh Salman itu, loh, kenapa kamu kok malam-malam ini sudah seperti ini? Tidurlah, kata Salman Al-Farisi, karena sesungguhnya ada malam itu yang menjadi bagianmu, ada menjadi jatahmu untuk kamu bisa beristirahat dan tidur. Nanti kalau sudah sepertiga akhir malam baru bangunlah. Itu kata Salman Al-Farisi. Karena menghormati tamunya, Abu Darda ngikuti itu. Dan sekarang ketika sepertiga akhir malam diajak sholat bersama itu sama Salman Al-Farisi. Dan demikian pula akhirnya berkata Salman Al-Farisi, hei saudaraku, sesungguhnya kepada Tuhan itu ada hak yang wajib kau penuhi, tetapi atas dirimu itu juga ada haknya. Demikian pula keluargamu, mereka punya hak yang juga wajib kau penuhi. Dan untuk itu lakukanlah kewajiban itu, penuhilah hak-hak masing-masing itu. Dan kemudian sesudah kunjungan Salman, Abu Darda melaporkan peristiwa kunjungan saudaranya ini yang banyak ganggu intensitas ibadahnya ini di hadapan Allah karena menghormati tamu. Tapi ternyata Rasulullah malah ngasih nasihat kepada Abu Darda. Apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sodako Salman. Yang benar itu ya Salman itu katanya. Jadi inilah
Kita ini harus mendudukkan hak masing-masing itu. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ada juga kisah menarik putra dari Amr bin As. Namanya siapa Ustadz? Namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini juga terkenal sangat taat sekali ibadahnya. Hebat sekali ibadahnya. Ini dia bercerita bahwa beliau ini dijodohkan dengan seorang wanita bangsawan. Nah, kemudian ayahnya ini juga sangat peduli sesungguhnya terhadap kehidupan dirinya. Tetapi sesungguhnya dia ini mendapat keluhan dari istrinya bahwa suaminya itu nggak begitu memperdulikan. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, apa yang kau lakukan sesungguhnya? Dia katakan, saya itu puasa sepanjang waktu katanya. Maka Rasulullah melarang itu. Kamu cukup puasa itu 3 hari saja, 1 bulan. Karena satu hari itu pahalanya 10 kali. Jadi seperti kau berpuasa sepanjang masa. Jadi puasa 3 hari itu kata Rasulullah itu seperti kau berpuasa sepanjang masa. Dia mengatakan kalau begitu aku masih bisa lebih daripada 3 hari. Maka dinasihatkan Rasulullah itu ada puasa yang paling baik sesungguhnya tapi tidak boleh lebih dari itu. Puasa apa? Disebutkan adalah puasanya Nabi Daud. Ini penting juga. Jadi orang itu tidak boleh berpuasa sepanjang masa, sepanjang waktu. Kita ini hanya disarankan oleh Rasulullah sunnahnya itu ya. Ternyata 1 bulan bisa puasa 3 hari. Atau puasa Senin dan Kamis itu. Atau yang luar biasa maksimal itu puasa Daud. Puasa Daud. Ini penting untuk bisa kita renungkan bersama. Ini puasa yang paling utama. Jadi itu kisah-kisah yang ada menjadi bagian dari sesuatu yang sangat penting untuk kita agar kita dalam urusan beragama itu juga mengikuti tuntunan. Jadi tidak berlebih-lebihan dan menjadikan sesuatu ini bisa menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ini bahkan ada hal-hal yang juga sangat menarik itu pernah Rasulullah dalam Ibnu Abbas menceritakan ketika khutbah Jumat tiba-tiba dia lihat seorang sahabat itu juga namanya Abu Israil. Ternyata dia punya nadar dia tidak mau berteduh, dia tidak mau tidak duduk, tidak mau berbicara dan tidak akan berpuasa terus-menerus. Begitu loh kok panas-panas seperti itu kenapa dia masih berdiri? Kata sahabat itu dia punya nadar seperti itu, dipanggil sama Rasulullah. Itu batalkan kau punya nadar. Tidak boleh beragama itu seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya dalam urusan sekalipun itu nadar. Kadang-kadang kan orang aku kok nek iso dadi jabat misalnya arposo sepanjang waktu itu nggak boleh. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini dan mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala dimudahkan pemahaman kita dalam beragama untuk tidak, kalau dalam bahasa Rasulullah mutanatti'un itu berlebih-lebihan. Ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.